Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kembali lagi di channel YouTube Titi Anggraini. Nah, hari ini singkat saja ya, karena besok tanggal 15 Juni 2023 akan menjadi salah satu momentum bersejarah bagi pemilu 2024 dan juga perjalanan pemilu Indonesia. Karena mengapa? Mahkamah Konstitusi direncanakan akan membacakan putusan atas perkara nomor 114 garis miring PUU strip 20 Romawi 2022. Jadi ini adalah pengujian atas pasal 168 ayat 2 tentang sistem pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pengujiannya bukan hanya pasal 168 ayat 2 Undang-Undang 7 2017, tetapi juga beberapa pasal lain. Karena terkait dengan pilihan sistem pemilu ini, tentu dia akan membawa dampak kepada banyak pengaturan lain, misalnya soal desain surat suara, metode pemberian suara, metode penentuan caleg terpilih. Jadi di pasal 168 ayat 2 itu diatur tentang sistem pemilu proporsional terbuka yang berlaku di dalam penyelenggaraan pemilu DPR dan DPRD. Nah, pemohon yang diwakili kuasa hukumnya Sururudin itu meminta mahkamah menyatakan bahwa yang konstitusional itu bukan sistem proporsional terbuka, tetapi adalah sistem pemilu proporsional tertutup begitu. Sehingga kalau tertutup, kalau tadi terbuka kita di surat suara bisa mencoblos langsung caleg yang diusulkan atau dicalonkan oleh partai, maka dengan tertutup kita hanya akan mencoblos tanda gambar partai saja. Jadi di surat suara tidak akan ada nama-nama caleg. Nah, itu yang seperti terjadi pada pemilu tahun 55 sampai dengan tahun 99. Kalau terbuka ada caleg dan kita bisa mencoblos caleg dan penentuan caleg yang mendapatkan kursi yang didapat oleh partai itu berdasar suara terbanyak. Kalau tertutup, maka kita hanya akan mencoblos partai dan penentuan caleg terpilih akan berdasar nomor urut. Jadi kalau dalam tertutup itu, kalau partai dapat contoh 2 kursi, maka 2 kursi itu otomatis akan diserahkan kepada yang nomor urut 1 dan nomor urut 2. Sementara kalau dalam terbuka, kalau partai dapat 2 kursi, maka itu akan diberikan kepada caleg yang mendapat suara paling banyak pertama dan paling banyak kedua, begitu. Nah, itu beda sederhananya. Walaupun implikasinya tidak hanya itu ya. Kalau terbuka itu dia akan memicu kompetisi itu tidak hanya antar caleg beda partai, tetapi dalam satu partai pun akan berkompetisi dan sama-sama punya peluang keterpilihan yang sama. Tapi kalau tertutup, biasanya yang kampanye itu hanya caleg nomor urut atas dan pengurus partai. Sebab caleg pada nomor urut besar atau bawah, peluang keterpilihannya sangat rendah atau bisa dikatakan kecil begitu. Lalu untuk putusan besok, banyak sekali yang tanya sama saya. Mbak Titi dapat bocoran nggak sih putusan Mahkamah Konstitusi isinya seperti apa? Pertama, saya tidak dapat bocoran. Dan yang kedua, saya masih percaya Mahkamah Konstitusi akan memutus sesuai dengan kemandirian, kemerdekaan, dan fakta-fakta persidangan, serta argumentasi hukum dan konstitusi, serta prinsip-prinsip demokrasi. Gitu. Jadi, saya masih yakin MK tidak akan mempertaruhkan masa depan pemilu 2024 dan pemilu Indonesia yang akan datang karena membuat putusan dengan pendekatan parsial, apalagi pengaruh politik pragmatis, politik jangka pendek begitu ya. Pasti akan ada pertimbangan yang komprehensif, menyeluruh. Apalagi ini permohonan yang pihak terkaitnya sangat banyak. Jadi pihak terkaitnya itu lebih dari 14. Dan itu selain pemohon, selain KPU, selain pemerintah, dan juga DPR. Berarti atensi dan intensi terhadap pengujian soal sistem pemilu ini sangat besar. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi cara memandang soal pilihan sistem ini selain harus berbasis dengan konstitusi, juga harus mempertimbangkan bagaimana penyelenggaraan pemilu demokrasi yang makin kokoh dan makin memberikan pemenuhan kedaulatan rakyat bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya meyakini tidak ada sistem pemilu yang ideal. Yang ada itu sistem pemilu yang cocok dan relevan untuk diterapkan di Indonesia
menyesuaikan dengan konteks sosial, politik, budaya, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kalau bicara tebak-tebakan, menebak isi putusan MK atas perkara 114 soal sistem pemilu ini, kalau ditanya pada saya, kalau tanya bocoran, saya tidak punya bocoran. Tapi kalau bicara misalnya menebak, boleh dong ya menebak karena sidangnya kan terbuka. Ahli-ahli dihadirkan dan bisa kita dengar pandangannya. Maka oleh karena itu saya ini analisis ya berdasarkan persidangan, lalu kajian konstitusi, kajian pemilu dan demokrasinya. Saya menduga, ini bisa jadi salah, bisa jadi benar, yang paling tahu Hakim Mahkamah Konstitusi tentu saja. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan bahwa pilihan sistem pemilu itu adalah legal policy atau kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Karena kenapa? Di dalam pengujian soal sistem pemilu ini, pasal 168 ayat 2, tidak ada isu konstitusionalitasnya. Pilihan proporsional terbuka atau tertutup itu masuk layer atau level ketiga dari sistem pemilu. Pertama kita bicara keluarga besar sistem pemilu dulu. Ada sistem pemilu dalam praktik dunia itu dua kelompok besar. Yang pertama pluralitas mayoritas, yang kedua proporsional. Tetapi selain itu juga ada variasinya, ada campuran dan ada lain-lain. Tetapi keluarga besar yang paling dominan itu adalah pluralitas dan mayoritas. Pluralitas mayoritas dan proporsional. Nah, proporsional ini juga ada dua variannya. Proporsional itu disebut juga dengan perwakilan berimbang ya, proportional representation, perolehan suara berimbang dengan perolehan kursi. Dalam proporsional itu variasinya juga ada dua. Yang pertama ada proportional representation list atau PR list, daftar perwakilan berimbang, dan yang kedua single transferable vote. Nah, di dalam PR list ini, proportional representation list atau perwakilan proporsional perwakilan berimbang, itu ada dua lagi variasi atau variabel teknisnya, yaitu proporsional terbuka dan tertutup. Jadi ini sangat teknis sekali yang diminta oleh pemohon. Nah, dalam konstitusi kita ternyata tidak diatur sistem pemilu untuk pemilu DPR dan DPRD. Yang ada itu hanya sistem pemilu untuk presiden dan wakil presiden. Kalau presiden wakil presiden itu diatur di pasal 6A ayat 3 ayat 4, yaitu sistem pemilu majority run off to round system atau mayoritarian to round majority to round system. Sistem pemilu dua putaran. Kalau tidak dapat 50% plus 1, maka akan ada putaran kedua. Jadi kalau mau dapat kursi harus 50% plus 1. Kalau tidak, ya ada putaran kedua. Begitu. Itu sistem pemilu presiden, wakil presiden. Jelas konstitusi mengatur. Tetapi kalau untuk pemilu DPR dan DPRD, itu tidak ada. Di dalam bab 7B pasal 22E yang mengatur tentang pemilihan umum, hanya disebutkan di pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sistem pemilu DPR dan DPR bahwa mohon maaf nih agak buru-buru bahwa peserta pemilihan umum DPR dan anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Nah, apakah itu artinya sistem pemilunya hanya proporsional tertutup? Tidak juga. Karena kalau dilihat dari varian sistem pemilu yang peserta pemilunya adalah partai politik bukan hanya proporsional. Bisa juga sistem pluralitas mayoritas dengan varian party block vote. Nah, party block vote ini peserta pemilunya partai politik begitu. Di dalam sistem pemilu campuran juga bisa peserta pemilunya partai politik. Jadi variasi itu bisa banyak begitu. Nah, dengan demikian kalau menurut saya kan Mahkamah Konstitusi itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi harus ada norma undang-undang dasar yang dilanggar oleh undang-undang. Nah, ternyata kalau saya telusuri tidak ada norma undang-undang dasar yang disimpangi atau dilanggar oleh pasal 168 ayat 2. Karena memang Undang-Undang Dasar kita tidak mengatur apa pilihan sistem pemilu untuk pemilu DPR dan DPRD. Nah, dengan demikian berarti tidak ada isu konstitusionalitas terkait norma yang mengatur sistem pemilu. Karena undang-undang sendiri tidak mengatur pilihan sistem pemilu secara spesifik. Di dalam praktik pemilu Indonesia tuh, sistem pemilu tuh ada beberapa yang diterapkan. Untuk pilkada misalnya. Pilkada itu sistem pemilunya pluralitas.
dengan varian first past the post. Siapapun yang dapat suara terbanyak dia menjadi pemenang kursi. Di dalam Pilkada DKI satu-satunya di Indonesia makanya disebut Pilkada rasa Pilpres, sistem pemilunya itu adalah mayoritas to round system, majority to round system harus dapat 50% plus satu. Jadi implementasi sistem selain daripada Pilpres yang sudah diatur di Undang-Undang Dasar pasal 6A ayat 3 dan ayat 4, ternyata kita menerjemahkan pilihan sistem tuh macam-macam begitu. Untuk pilkada ada varian pluralitas first past the post, pilkada DKI ada varian sistem majority to round system atau sistem pemilu dua putaran. Untuk DPD ada sistem single non-transferable vote atau sistem distrik berwakil banyak. Dan untuk pemilu DPR dan DPRD ada sistem proporsional yang kita anut ya, sekarang terbuka begitu diterjemahkan oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu saya berpandangan Mahkamah Konstitusi ini tebak-tebakan ya, bisa jadi salah, bisa jadi benar, akan memutus menolak permohonan dari perkara 114 ini dan menyatakan bahwa pilihan sistem pemilu itu adalah legal policy atau kewenangan dari pembentuk undang-undang. Tetapi Mahkamah saya memperkirakan juga akan mengingatkan pembentuk undang-undang bahwa dalam memilih sistem itu ada rambu-rambunya. Yang paling penting adalah memilih sistem itu tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh injury time, harus jauh-jauh hari, harus dirumuskan secara inklusif dengan partisipasi kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap proses pemilu secara inklusif, partisipatoris dan bermakna begitu ya, atau meaningful participation. Lalu juga harus ada simulasi-simulasi apa saja ekses dari sistem pemilu terhadap variabel atau kemudian aspek pemilu yang lain, terhadap penegakan hukum, manajemen pemilu, aktor-aktor pemilu, kemudahan penyelenggara pemilu di dalam menyelenggarakan, dan juga pemilih di dalam memilih calon-calonnya. Nah, jadi saya kira Mahkamah juga tidak akan kasih cek kosong ya, tetapi juga mengingatkan sejumlah rambu-rambu yang harus diikuti pembentuk undang-undang. Mirip-mirip lah dengan putusan soal model keserentakan pemilu pada putusan 55 garis miring PUU strip 17 Romawi 2019. Nah, jadi itu kira-kira ya, kalau ada yang nanya Mbak Titi dapat bocoran atau tidak? Tidak dapat bocoran. Selama saya bersidang di MK tidak pernah dapat bocoran sekalipun. Jadi ya mau menang mau kalah ya itulah putusan yang baru tahu di ruang sidang dan baru tahu ketika dibacakan. Yang kedua, menurut saya Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan 114 ini dan menempatkan pilihan sistem pemilu sebagai legal policy atau kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun Mahkamah akan mengingatkan pembentuk undang-undang untuk tidak ceroboh, gegabah, dan juga asal-asalan di dalam memilih sistem pemilu, melainkan harus menempatkan penguatan demokrasi dan praktik pemilu konstitusional sebagai panduan di dalam merumuskan pilihan sistem pemilu. Nah, pastinya ya kita tunggu besok ya. Hari ini 14 Juni, besok 15 Juni. Mari kita simak bersama-sama. Setelah itu mari kita kaji dan kita lihat kita apa namanya cermati bersama implikasinya bagi pemilu 2024 dan juga bagi pemilu-pemilu Indonesia yang akan datang. Saya masih meyakini Mahkamah akan berpendirian pada independensi kemerdekaannya sebagai penegak konstitusi dan demokrasi Indonesia. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Ikuti terus channel YouTube Titi Anggraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.